itu aja intinya nanti. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kinerja lingkungan hidup dan kehutanan selama 10 tahun untuk sustainabilitas telah mencatatkan titik belok melalui corrective action, inovasi, dan peningkatan kinerja yang akuntabel dan terukur. Kebakaran hutan dan lahan telah ditangani secara optimal selama periode 2015 hingga 2024. Luas area terdampak karhutla mengalami tren penurunan yaitu turun 29% sampai dengan 94%. Arahan Presiden Jokowi untuk terus mendorong efektivitas pengendalian karhutla. Indonesia memiliki gambut tropis terbesar di dunia dan Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam memulihkan ekosistem gambut seluas 5,75 hektar, 4,1 juta hektar di areal konsesi dan 1,65 juta hektar di lahan masyarakat. Urbanisasi menyebabkan pencemaran udara di perkotaan karena dampak dari transportasi dan industri. Untuk memantau kualitas udara, sudah dibangun 140 unit stasiun pemantauan kualitas udara ambien di seluruh Indonesia. Tata kelola lingkungan berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan kajian lingkungan hidup strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan dan AMDALNet untuk mendukung akselerasi persetujuan lingkungan lebih transparan dan akuntabel. Aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dilakukan melalui Volume Net Sink 2030 dengan target emisi negatif sebesar 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen pada tahun 2030. Inventarisasi sumber daya hutan dilakukan melalui SIGAP yang merupakan satu simpul jaringan informasi geospasial nasional dan telah memperoleh penghargaan Bumandala Awards. Luas kawasan hutan Indonesia 125,7 juta hektar dan telah ditetapkan 106,2 juta, yaitu sebesar 84,5% dari total luas hutan. Untuk pemberdayaan masyarakat dan menjaga keberlanjutan hutan serta pemerataan ekonomi, telah dilakukan pelepasan kawasan hutan melalui TORA seluas 4,1 juta hektar untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Dilaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan, dilaksanakan melalui kebun bibit rakyat, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, dan pembangunan persemayan. Untuk mengelola hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak adat, masyarakat diberikan akses perhutanan sosial. Hingga 2024, perhutanan sosial telah mencapai 7,56 juta hektar dengan melibatkan 1,3 juta kakak dan 9.600-an SK.
pendekatan pengelolaan hutan yang menekankan pada berbagai macam jenis penggunaan hutan, yaitu melalui produk multiusaha hasil hutan kayu dan non-kayu. Kegiatan tersebut juga berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak mencapai 970 miliar. Untuk mempertahankan daya guna material yang bersifat regeneratif, dilakukan konsep ekonomi sirkular yang telah merubah paradigma pengelolaan limbah, dan untuk meningkatkan lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan, dilakukan revitalisasi Adipura. Dalam mengatasi kejahatan lingkungan, konsistensi dan intensitas penegakan hukum lingkungan terus dilaksanakan melalui penanganan 8.000 pengaduan, 3.000 sanksi administratif, dan 33 gugatan perdata dengan nilai inkraf mencapai 20,8 triliun. Untuk menurunkan beban pencemaran air limbah domestik, dilakukan konsep pemulihan berupa ekoriparian yang bisa menjadi pusat edukasi serta konservasi lingkungan. Akumulasi penurunan beban dari ekoriparian ini mencapai 275,9 ton BOD per tahun. Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah merupakan aksi kolektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah lingkungan hidup yang terus meningkat jumlahnya hingga mencapai 5.676 sekolah adiwiyata. Pemantauan dan penerapan standar lingkungan hidup dan kehutanan telah dilakukan dengan penyusunan 247 standar hingga 2024, dan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dan pelatihan ditetapkan 50 kawasan hutan dengan tujuan khusus dengan luas pengelolaan mencapai 49.000 hektar. We ensure good environmental and forestry governance with sustainability at the core of our actions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang di Festival Light 2. Senang sekali karena hari ini saya Aryo Astonggoro Dan juga ada saya Indi Arisa yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. di mana tadi kita sudah melihat bersama-sama pencapaian Indonesia di sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang mengarah pada keberlanjutan dan upaya untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Dan disinilah kita merayakan pencapaian monumental tadi. Untuk itu, merupakan suatu kebanggaan bagi kami bisa menjadi bagian dari perhelatan Festival Light. Betul sekali, dan tentunya di hari yang membahagiakan ini kami akan menyapa beberapa tamu yang sudah hadir di tengah-tengah kita, tentunya di Jakarta Convention Center. Selamat siang kepada yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya. Kami ucapkan selamat datang juga kepada para pejabat di jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekjen KLHK, Bapak Bambang Hendroyono, selamat datang Bapak. Dirjen PPKL Bapak Sigit Reliantoro, selamat bergabung Bapak. Dan juga Dirjen PDA SRH Ibu Diah Murtiningsih, selamat siang Ibu. Berikutnya Dirjen PKTL Bapak Hanif Faisal Nurrofiq. Dan juga Direktur Penyaluran Dana BPDLH Ibu Damayanti Ratunanda. Selamat datang, selamat bergabung Ibu. Serta Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Bapak Suyus Windayana. Dan tidak lupa kami juga ingin menyapa kepada itu hormat Direktur Transmedia Bapak Latif Harnoko. Direktur Utama Detikom Bapak Abdul Aziz. Pemimpin Redaksi Detikom, Bapak Alvito Deanova Gintings. Dan Wakil Pemimpin Redaksi Detikom, Bapak Elvan Dhani Sutrisno. Ya, di Festival Light 2 ini merupakan kolaborasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Detikom. Di mana gelaran ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan menuju konvensi kerangka kerja dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim yang akan berlangsung
pada bulan November 2024 nanti. Lalu kira-kira apa saja yang nantinya akan disuguhkan dalam Festival Like 2 dan apa juga kira-kira yang membedakan dengan gelaran tahun sebelumnya. Langsung saja untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung dan memberikan laporan selaku Ketua Panitia Festival Like 2 yang juga merupakan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bapak Sigit Reliantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan selalu kita banggakan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Profesor Dr. Siti Nurbaya. Yang terhormat Bapak Sekjen Kementerian ATR. Yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi media dan Pratama. Yang terhormat para pimpinan detik.com, Bapak Ibu undangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan pembukaan acara Festival Like 2 yang akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 Agustus 2024. Rangkaian festival ini sudah dimulai sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 dengan kegiatan pra-event berupa Green Talk dari 16 Eselon 1 KLHK yang menyampaikan kinerja selama 10 tahun dan juga dari mitra KLHK terutama dari perusahaan yang menceritakan tentang pencapaian dalam implementasi roadmap peta jalan menuju net zero emission tahun 2060 atau lebih awal. Dan acara ini memperoleh antusiasme yang sangat tinggi karena ditonton oleh 1,23 juta penonton. Tepuk tangan untuk keseluruhan. Rangkaian kegiatan ini juga akan diisi dengan talk show kinerja KLHK dan juga pencapaian teknologi ramah iklim sebanyak 53 sesi. Penghargaan kepada tokoh 82 tokoh akademisi, media, komunitas, pemerintah daerah, dan dunia usaha yang telah bermitra dengan KLHK dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pameran dari 57 booth, baik dari unsur pemerintah, organisasi internasional, kementerian lembaga, dan juga dari komunitas lingkungan. Juga ada lomba-lomba generasi muda, lomba karya tulis yang menjaring 2090 peserta dari 605 sekolah seluruh Indonesia. Lomba video lingkungan dan konsep pemilihan lingkungan 843 peserta dari 214 SMA sederajat dan perguruan tinggi. Debat lingkungan bahasa Indonesia pelajar SMA sederajat dari 1.176 peserta dari 336 sekolah. Pidato bahasa Inggris pelajar SMA sederajat 784 peserta dari 498 sekolah. Debat lingkungan bahasa Inggris untuk mahasiswa terdiri dari 309 peserta dari 48 perguruan tinggi. Selain itu, kami juga menyediakan layanan untuk konsultasi pelayanan publik KLHK yang ada 26 jenis layanan yang direncanakan melayani 2020 orang untuk konsultasi. Kami juga menggerakkan komunitas untuk gerak jalan bersama Island Walk yang akan terdiri dari 5.000 peserta, I Like Goes 5.050 peserta, dan fun riding dengan menggunakan kendaraan konversi dari bensin menjadi listrik sebanyak 297 peserta. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Menteri, demikian kami laporkan. Mohon berkenan Ibu Menteri
untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka Festival Light 2 secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sigit Reliantoro. Untuk laporannya kami persilakan kembali. Wah, jadi ternyata akan sangat seru sekali begitu ya. Sepanjang 4 hari ke depan, kita tentunya akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk hadir bersama kami. Dan ternyata juga ini sudah lintas sektor ibaratnya seperti itu, di mana kerjasamanya sangat menarik dan untuk memberikan kemudahan bagi komunitas, khususnya generasi muda dalam melakukan kegiatan pemulihan lingkungan, ekonomi sirkular, penanaman pohon, aksi bersih lingkungan, dan lain-lain. Maka pada Festival Light 2 ini, yang terhormat, Bapak Presiden akan meluncurkan akses layanan dana masyarakat. Layanan ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dengan kesadaran lingkungan dan mampu meningkatkan kolaborasi sosial menuju aksi perlindungan lingkungan yang lebih besar dan berkelanjutan. Baik, untuk itu sebelum diluncurkan oleh yang terhormat Bapak Presiden, kita ikuti penjelasan tentang tata cara perolehan layanan dana masyarakat untuk lingkungan yang akan dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Untuk itu kepada Ibu Damayanti Ratunanda, kami persilakan. Yang terhormat Ibu Menteri LHK, Bapak Sekjen ATR dan Bapak Sekjen KLHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk memperkenalkan layanan dana masyarakat untuk lingkungan. Layanan dana masyarakat untuk lingkungan bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pendanaan bagi masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam mencapai target Indonesia untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana ini ditujukan untuk masyarakat yang sudah memiliki program lingkungan atau sudah berinisiatif membuat kelompok yang peduli lingkungan, di antaranya penerima Kalpataru, Sekolah Adiwiyata, Green Leader Indonesia, dan LSM Lingkungan. Bagaimana cara aksesnya? Masyarakat dapat mengakses melalui website BPDLH pada menu layanan. Izin Bu Menteri untuk mencoba aplikasi layanan tersebut. Langkah pertama, buka website BPDLH, pilih menu layanan, dan pilih layanan dana masyarakat untuk lingkungan. Silakan. Selanjutnya, lakukan registrasi. Akan ditanya kelompok Kalpataru atau nama penanggung jawab. Kemudian, setelah terregistrasi, masyarakat mendapatkan akun untuk login ke layanan dana masyarakat. Langkah kedua, buat pengajuan, pilih tema kegiatan, Volu Goes to School, Volu Terra, Volu Biodiversity. Sebagai contoh, kita pilih Volu Terra, yaitu Volu untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pilih subtema yang terdiri dari penghijauan, energi baru terbarukan, jasa lingkungan, restorasi sungai, pengolahan sampah, dan kesehatan. Kemudian kita pilih pengelolaan sampah. Contoh ya Ibu. Kemudian langkah ketiga, kita pilih kegiatan yang akan dilakukan. Kalau untuk sampah, bisa sosialisasi atau kampanye, pelatihan, atau aksi bersih lingkungan. Kita contohkan, pilih sosialisasi, kemudian pilih jumlah peserta yang akan mengikuti. Kemudian mulai pengajuan. Langkah keempat, masukkan detail kegiatan yang terdiri dari judul kegiatan, lokasi, alamat, detail kegiatan, tanggal, dan waktu kegiatan. Kemudian berikutnya, masukkan detail kegiatan yang berisi latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, ruang lingkup masing-masing tidak lebih dari 250 kata, dan unduh
dokumen pendukung apabila diperlukan untuk memberikan informasi tambahan. Langkah terakhir akan muncul template rencana anggaran biaya yang dapat diisi sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Selanjutnya akan muncul notifikasi bahwa dana tersebut telah diterima, proposal tersebut telah diterima. Proses pengajuan selesai dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh KLHK. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh KLHK, maka BPDLH dapat melakukan pencairan pertama. Demikian Ibu kami sampaikan terkait dengan layanan dana masyarakat untuk lingkungan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih sekali lagi pada yang terhormat Ibu Damayanti Ratunanda. Ya, itu tadi dua laporan sudah kita dengarkan bersama-sama pemaparannya. Dan berikutnya juga kita sebagaimana diketahui sudah mendengarkan bagaimana bahwa Festival Like 2 ini akan menyuguhkan beragam kegiatan menarik selama 4 hari ke depan. Dan tentunya ada urgensi besar di balik gelaran sebesar ini. Maka dari itu langsung saja Bapak dan Ibu hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini untuk bersama-sama kita mengikuti arahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Kepada Ibu Siti Nurbaya, kami persilakan untuk menuju ke podium yang telah tersedia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Dirjen PPKL selaku Ketua Panitia Festival Like 2, Pak Sekjen dan seluruh Dirjen yang hadir, Dirjen KLHK, yang saya hormati Direktur Utama Detik Network, Pak Aziz, pimpinan Transmedia Group, Pak Latif, kemudian pimpinan Detikcom, Bung Vito dan Mas Elvan, para Ibu Dama dari BPDLH, para pejabat pusat dan daerah, para penasehat senior menteri yang hadir, para tokoh masyarakat yang hadir, tokoh komunitas hutan, ekonomi sirkuler, business leaders, aktivis pendamping, jurnalis, mahasiswa, pelajar, dan hadirin tamu undangan yang saya hormati. Kita persembahkan rasa syukur pada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama lagi di dalam Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan atau disingkat sebagai LIKE, dengan tema 10 tahun untuk sustainabilitas. Festival ini tadi sudah dilaporkan oleh Pak Dirjen dan juga disampaikan oleh MC bahwa akan berlangsung sampai dengan tanggal 11 Agustus. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan juga, sudah ada intro kegiatannya lebih dahulu kemarin seharian. Mengapa ini kita lakukan dan mengapa kita memilih tema 10 tahun untuk sustainabilitas atau keberlanjutan? Karena tadi di film udah kita saksikan bahwa telah banyak titik-titik belok kegiatan maupun kebijakan, upaya-upaya perbaikan operasional lapangan atau kita sebut corrective action dalam cara-cara baru ataupun inovasi penyelesaian masalah-masalah baru, masalah dengan cara yang baru, dan peningkatan kinerja yang tadi disampaikan oleh panitia dan juga MC harus semakin akuntabel dan terukur, dan itu sudah berlangsung selama 10 tahun Kementerian LHK pada Kabinet Presiden Jokowi. Ibu Bapak yang saya hormati, kontinuitas dan konsistensi seperti ini sangat penting dalam upaya kita meyakini publik, meyakini masyarakat Indonesia, juga meyakini dunia internasional dalam kaitan dengan isu global pada aspek atau sektor lingkungan, sumber daya alam, dan iklim. Festival Like 2 ini juga
berorientasi dalam rangka Road to COP UNFCCC ke-29 di Azerbaijan yang akan berlangsung pada bulan November tahun ini, sebentar lagi. Selain itu, Festival Like 2024 ini juga penting untuk memaknai langkah dan upaya kita bersama, baik melalui kebijakan maupun kerja-kerja operasional dalam merespons berbagai tantangan lingkungan grup atas kerjasama ini. Kita beri tepuk tangan untuk Transmedia dan kali ini kita melaksanakan pembukaan secara resmi seluruh rangkaian dan besok pada tanggal 9 Agustus merupakan puncak dari rangkaian kegiatan bersama yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa sudah ada pre-event yaitu Green Talk sebanyak 16 sesi. Jadi ini ada maksudnya. Green Talks ini merupakan wahana dalam penyampaian mengenai kinerja KLHK, kinerja para dirjen dan kepala badan dalam fungsi-fungsi lini atau istilahnya kalau di birokrasi line function masing-masing dalam kegiatannya bersama masyarakat. Selain itu juga ditampilkan kinerja pimpinan perusahaan dan mitra KLHK pada konteks roadmap menuju net zero emission dari masing-masing perusahaan dengan penekanan pada kemajuan, inovasi, dan teknologi ramah iklim sesuai arahan yang terhormat Bapak Presiden. Tadi Pak Dirjen sudah melaporkan tentang rangkaian kegiatan, ada talk show, ada pameran, ada lomba-lomba, ada coaching klinik konsultasi, ada jalan bersama, goes, fun riding dengan konversi kendaraan menjadi listrik, kendaraan berlistrik. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Juga volumenya, angka-angka yang bisa kita ukur. Bapak Ibu sekalian, pada bagian akhir dalam rangkaian pembukaan festival hari ini juga kita akan melepas Saudara Yohanes Mustamu yang akan melakukan journey ke Italia melintasi 11 negara dengan total jarak 11.000 km dengan tema Ride to Better Future Goes to Italy. Tepuk tangan untuk Bu Yohanes. Saya melihat ini merupakan suatu journey dan kerja heroik. Journey dalam arti sebagai petualangan atau pengalaman yang menarik dan menantang. Heroik dengan maksud tersirat bahwa di situ ada semangat gagah berani atau keberanian yang luar biasa dengan antisipasi tantangan dan rintangan yang harus dihadapi selama perjalanan sehingga menjadikan perjalanan itu terasa heroik. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bung Yohanes dan elders tentunya sebagai pendukung. Bapak Ibu yang saya hormati, pada puncak acara festival Like besok oleh yang terhormat Bapak Presiden akan diserahkan SK Perhutanan Sosial, SK Tanah Objek Reforma Agraria, dan juga SK yang berkaitan dengan penyelesaian dan untuk peremajaan sawit rakyat. Jadi besok itu akan diserahkan oleh yang terhormat Bapak Presiden. Tadi kita sudah dengar dari Bu Dama, ini juga sangat penting pada konteks lingkungan dan kehutanan. Selain penyerahan SK Khusus Stora dan peremajaan sawit rakyat, pada puncak acara besok juga akan dilakukan kegiatan peluncuran, tadi disampaikan juga oleh MC, tentang sistem pelayanan dana masyarakat untuk pendanaan lingkungan. Tadi sudah kita lihat contohnya untuk kegiatan penanganan sampah, tapi sebetulnya skopnya bisa juga misalnya anak-anak sekolah, kelompok-kelompok sekolah kalau mau menanam pohon itu juga termasuk dalam kelompok ini. Jadi skala proposal kegiatan masyarakat yang saya arahkan kepada tim KLHK dan BPDLH adalah pada skala 2.000 US dollar sampai 50.000 US dollar. Bersama-sama KLHK dan BPDLH mengatur, tadi sudah diterangkan oleh Ibu Dama, itu sangat baik, dan nanti termasuk clustering proposal proyek pada besaran antara 2.000 hingga 50.000 US dollar
tersebut. Jadi tadi kita sudah lihat demonstrasi sistem pelayanannya yang dijelaskan oleh BPDLH, contoh tentang tata cara layanan dana masyarakat untuk lingkungan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Ini merupakan jawaban atas perintah Bapak Presiden kepada saya bahwa aksi masyarakat untuk lingkungan tentu saja memerlukan dukungan fasilitasi dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Nanti Bu Dama ya, dananya bukan dari APBN. Itu dana-dana dari dana lingkungan, filantropi, kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, dan lain-lain. Sebagaimana kita pahami, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup optimal memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Begitu pula aksi iklim. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Jadi selama ini keberhasilan kerja-kerja kita di dalam penanganan perubahan iklim atau kinerja iklim kita itu seluruhnya didanai dengan APBN dan sebagian kecil dari dana-dana yang tadi saya sebutkan. Jadi pemerintah sudah berusaha untuk menandai dana mitigasi dan adaptasi iklim atau budget egging, penerbitan green bond, bentuk syariah, green sukuk, ataupun dana konvensional. Penerima akhir dana yang dikelola BPDLH itu sebetulnya selain yang dana layanan ini tentu ada kegiatan-kegiatan lain yang selama ini juga sudah berjalan di BPDLH. Itu dapat disalurkan secara langsung ataupun melalui lembaga perantara, antara lain perguruan tinggi, LSM, dan badan hukum lainnya. Pada kesempatan ini, pemerintah akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk akses dana secara langsung kepada BPDLH sesuai tadi dari Bu Dama udah dijelasin tema-tema yang ada. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum mengakhiri rangkaian kegiatan hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Terima kasih kepada kerja-kerja kawan-kawan. Terima kasih kepada Detikom dan pimpinan Transmedia Group. Terima kasih Bung Vito, Pak Aziz, Pak Latif, Mas Elvan. Terima kasih. Saya mungkin perlu menyampaikan bahwa kerjasama KLHK dengan Detik itu sudah cukup panjang. Saya ingat tahun 2015 kita kerjasama dalam kasus kakak tua Jambul Kuning. Itu tahun 2015 bersama Mas Elvan, dan juga dalam konteks kasus Bonita, harimau di Riau. Waktu itu kemudian menjadi buku yang ditulis sangat baik oleh wartawan Bung Haidir. Waktu itu Haidir, bukunya jadi di tahun 2020. Beliau kemudian wafat. Saya masih ada interaksi dengan istri dan putra Bang Haidir. Sebetulnya saya juga tahu bahwa KLHK ada kerjasama dengan Trans TV ketika saya baru masuk menjadi menteri, yaitu kerjasama secara khusus tentang liputan Taman Nasional, walaupun selanjutnya belum termonitor lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Detik sebagai media komunikasi publik yang sangat ampuh dalam penyampaian pesan kepada publik tentang hal-hal yang sesungguhnya terjadi dan kondisi-kondisi yang sedang dilakukan dan menjadi kebijakan KLHK pada subjek lingkungan, iklim, kehutanan, dan sumber daya alam secara umum. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada jajaran KLHK yang dipimpin oleh Pak Sekjen, Ketua Panitia, seluruh Dirjen. Di sini saya sebut ada Pak Hanif, ada Bu Diah, ada Pak Dida, Bu Vivin. Ini ada semua dirjennya nih. PSKL ada, Dirjen Iklim juga ada. Terima kasih Bu Ami dan Pak Mahfud. Terima kasih semua yang hadir. Dirjen-dirjen Eselon 1 dan Eselon 2 KLHK yang bekerja keras bersama Detikom dalam menyelenggarakan festival Like 2 ini. Terima kasih dukungan para pejabat pusat dan daerah. Terima kasih kepada semua pendukung dan peserta. Terima kasih kepada business leaders, komunitas Green Leaders Indonesia, Green Youth Movement, Society of Renewable Energy, Society Bike to Work, community, elders, dan semua komunitas yang terlibat.
Terima kasih juga kepada para tokoh media. Saya mau sebut tadi saya ketemu sama Bang Kiki Suara. Terima kasih Bang Kiki dan semua tokoh yang hadir. Terima kasih banyak. Di sini saya sebutkan, saya juga mau berterima kasih kepada media Indonesia dan Rakyat Merdeka, selain tadi detik.com dan seluruh jurnalis yang hadir. Terima kasih, sekali lagi terima kasih sudah bersama-sama selama ini. Terima kasih juga kepada komunitas ekonomi sirkular, aktivis pendamping anak-anak sekolah mahasiswa. Terima kasih sudah berpartisipasi yang luar biasa dalam agenda nasional Festival Like 2 ini. Terima kasih juga atas kerja keras bersama-sama untuk lingkungan dan kehutanan selama 10 tahun ini. Ini mungkin kesempatan terakhir saya bisa ketemu dan bersama-sama. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama membuka secara resmi seluruh rangkaian acara Festival Like 2 tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Ibu Siti Nurbaya. Kami mohon tetap bersama kami di atas panggung, karena selanjutnya kita akan bersama-sama untuk membuka Festival Like kedua dan akan dipimpin oleh Ibu Siti Nurbaya. Untuk itu kami akan mengundang juga ke atas panggung Direktur Utama Detikom Bapak Abdul Aziz. Dan juga kami turut mengundang untuk mendampingi proses pembukaan Festival Like 2 kepada Sekjen KLHK Bapak Bambang Hendroyono, Dirjen PPKL Bapak Sigit Reliantoro, Dirjen PDA SRH Ibu Diah Murtiningsih, Dirjen PKTL Bapak Hanif Faisal Nurrofiq, dan Direktur Penyaluran Dana BPDLH Ibu Damayanti Ratunanda. Dipersilakan juga untuk Direktur Transmedia Bapak Latif Harnoko, Pemimpin Redaksi Detikom Bapak Alvito Deanova Gintings, dan Wakil Pemimpin Redaksi Detikom Bapak Elvan Dani Sutrisno untuk dapat bergabung bersama kami di atas panggung. Baik hadirin, sesaat lagi akan segera kita mulai proses pembukaan Festival Like 2. Dan di sini sudah tersedia queue, di mana nantinya Ibu Siti dan juga Bapak Aziz akan kami persilakan untuk berdiri di sisi kiri dan kanan queue. Bapak Ibu mohon izin, nanti saya akan memandu jalannya untuk seremoni kali ini. Jadi nanti saya akan menghitung mundur dari hitungan 3. Bapak dan Ibu ketika sudah dipersilakan boleh menyentuh bagian cube yang ada di depan Bapak dan Ibu. Rekan-rekan yang sudah hadir hari ini sudah siap semuanya? Teman-teman media sudah siap? Kita akan melakukan penghitungan mundur. Dalam hitungan 3, 2, 1, silakan! We ensure good environmental and forestry governance with sustainability at the core of all our actions. This is Festival Like. Kepemimpinan yang didasari spirit keberlanjutan terus disalurkan ke segenap penjuru tanah air. Menggerakkan aksi-aksi hijau dan keberpihakan pada teknologi ramah lingkungan demi masa depan Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama dan mengabadikan momen ini. Dan tentunya dengan ini dinyatakan bahwa Festival Like 2 telah dibuka. Boleh Bapak dan Ibu hadirin berikan lagi tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Iya, pada rekan media kami persilakan untuk mengabadikan momen yang satu ini. Saya akan bantu untuk menghitung dari hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan untuk dapat kembali ke tempatnya bagi Bapak dan Ibu. Dan berikutnya Bapak dan Ibu hadirin di kesempatan yang berbahagia. Cuma yang jam 1 kita pakai tuh Pak Sugeng masuk jam berapa? Coaching klinik. Talk show bukan? Di mana? Talk show-nya? Betul aku lupa. Ini enggak? Enggak, ini